Takbir, takbir, takbir. Dan ini kan memicu harga-harga bahan pokok di mana-mana. Juli tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah itu akan terjadi. Ya. Jadi ini semua udah membebani rakyat gitu. Sehingga rencana kenaikan harga BBM, gas melon, termasuk juga kenaikan TDL itu ibarat rakyat sudah terjatuh kemudian tertimpa tangga. Jadi ketemulah biaya produksi minyak mentah per liter Rp1.772 per liter, saudara. Mantap tidak? Mantap tidak? Nah, harga BBM ini kita pakai data langsung dari harga yang ditetapkan oleh Menteri SDM. Peraturan Menteri SDM menyatakan bahwa kalau Pertamax ya biayanya untuk penghilangan, pengadaan, penyimpanan sampai distribusi ke pom-pom bensin itu Rp2.000 per liter. Oke. Angka subsidi yang kemungkinan akan dipangkas dalam listrik itu 0,13%. Bebannya diserahkan kepada siapa? Rakyat. Rakyat. Jadi negara ini dagang atau melayani sebenarnya? Dagang. Kalau melayani harusnya yang diperhatikan adalah rakyat. Wong kita itu mampu untuk melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia yang mendengar agenda kita pada kesempatan kali ini dan juga teman-teman sahabat-sahabat yang ada di tempat ini. Takbir. Ya, kita tahu bahwa rakyat itu saat ini sebenarnya sudah terbebani dengan banyak tekanan-tekanan yang ada. Dari mulai dampak pandemi COVID-19 yang belum tuntas sampai hari ini, belum normal lah ya. Banyak yang nganggur, banyak yang PHK, banyak yang kondisi usahanya bangkrut karena pandemi ini belum beres. Ditambah dengan PPN yang naik 11%, di mana-mana sudah muncul itu ya, fungsi auto aplikasi PPN 11% itu. Pertamax naik, minyak goreng langka dan juga naik. Dan ini kan memicu harga-harga bahan pokok di mana-mana. Juli tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah itu akan terjadi. Ya. Jadi ini semua udah membebani rakyat gitu. Sehingga rencana kenaikan harga BBM, gas melon, termasuk juga kenaikan TDL itu ibarat rakyat sudah terjatuh kemudian tertimpa tangga. Inilah persoalan tersendiri yang terjadi di kita hari ini. Nah, dampak terhadap kita itu cukup berbahaya dan Indonesia bisa terancam dengan suatu kondisi yang krisis ya, saya katakan. Dan kita bisa mendata di sini ada beberapa poin yang bisa beresiko apabila ini benar-benar negeri ini, rezim negeri ini menaikkan betul-betul terkait dengan kondisi pertalite, solar, kemudian gas melon, termasuk juga TDL ya. Apa yang terjadi? Kenaikan satu jenis ini akan berisiko pada daya beli rakyat itu hampir 40% kelompok pengeluaran terbawah itu sangat terpengaruh dengan kondisi yang ada ini gitu. Kemudian yang kedua, inflasi ini diperkirakan bisa tembus sampai 5% di tahun 2022. Ini persoalan yang akan mungkin terjadi di tengah kita. Apalagi yang bisa muncul, yang ketiga, ketika LPG dinaikkan, Pertalite dinaikkan, atau misalnya Pertamax ditambah jumlahnya sementara Pertalite dikurangi volumenya, otomatis rakyat kan mau nggak mau tetap akan mengkonsumsi itu. Apa yang terjadi imbasnya? Naik terkait dengan angka kemiskinan di tengah-tengah kita. Ini yang menjadi persoalan-persoalan besar. Kemudian yang keempat, efek buruk lainnya adalah resiko penutupan pelaku usaha UMKM sektor makanan dan minuman karena tidak kuat menanggung naiknya biaya-biaya produksi, termasuk biaya transportasi. Yang paling menjadi persoalan adalah pengangguran baru itu bisa berisiko sampai 97% ya, karena 97% serapan tenaga kerja itu ada pada UMKM. Ini resiko yang luar biasa. Kemudian yang bisa beresiko lagi, yang kelima adalah terjadi panic buying namanya. Ketika sekarang Pak Luhut, kemudian Pak Arifin Tasrif udah mewanti-wanti akan adanya kenaikan, itu masyarakat bisa nanti terjadi panic buying, terutama untuk LPG. Karena apa? LPG ini kan pemasarannya secara terbuka. Terjadilah penimbunan. Ketika terjadi penimbunan, kelangkaan lagi akan terjadi di mana-mana. Itu berisiko buat rakyat. Kemudian yang keenam ini yang harus dihati-hati menurut saya oleh pemerintah negeri ini, apa yang disebut dengan gejolak sosial.
yang harus diwaspadai dan konflik horizontal terjadi di tengah-tengah masyarakat karena kesenjangan sosial sangat tinggi antara orang-orang yang the have dan the have nots gitu. Ini akan terjadi dan akan memicu apa yang disebut dengan krisis multidimensi. Resiko terjadi pada kondisi Sri Lanka yang hari ini rezimnya dimakzulkan, itu juga bisa sangat terjadi juga di negeri ini apabila betul-betul Pak Arifin Tasrif dan Pak Luhut beserta pemerintah negeri ini nanti menaikkan harga-harga solar, pertalite, kemudian gas melon dan tarif dasar listrik. Ya, siap-siap aja. Ini resiko sangat besar sekali dan ini akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sangat besar terjadi. Sekarang pertanyaannya, mengapa ini harga-harga naik? Ya, mengapa harga-harga ini naik? Harga minyak naik itu dipengaruhi beberapa faktor sebenarnya. Pertama, supply and demand, permintaan dan penawaran. Yang kedua, ownership, kepemilikan terhadap berbagai sumber daya komoditas tadi itu. Yang ketiga, spekulasi pasar berjangka yang terjadi. Nah, kita ceritakan. Kemudian yang ketiga, kondisi geopolitik dan kurs mata uang yang terjadi di dunia. Satu persatu kita bahas. Yang pertama, terkait supply and demand. Sebenarnya berapa sih produksi kita hari ini? Ya, kita membaca bahwa produksi kita hari ini memang, saya setuju, ada kurang lebih 700 sampai 800 ribu barel per hari. Sementara kebutuhannya di atas 1 juta. Ya, inilah kebutuhan impor akhirnya terjadi. Tetapi yang paling menarik adalah produksi minyak Pertamina pada tahun 2020 itu mencapai 56%. Artinya yang tadinya 80% dikuasai oleh asing, kemudian Pertamina memiliki tahun 2020 56% dengan apa? Menguasai blok Rokan yang dulunya dikuasai oleh Chevron. Sisanya tentu diproduksi oleh swasta, terutama yang besar adalah Mobil Cepu Ltd. Ya. Kemudian akhirnya kebutuhan impor bahan minyak mentah. Kita tahu bahwa memang Indonesia mengimpor minyak mentah itu. Ini clear. Karena jumlah produksinya sangat terbatas. Hanya 700.000 sampai 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya di atas 1 juta. Nah, tetapi yang paling menarik adalah kita punya data. Di samping Indonesia mengimpor minyak mentah sebanyak 66 juta barel, Indonesia itu pada tahun 2020 juga mengekspor 31 juta barel. 47% dari barang yang diimpor. Istilahnya, kalau semua dipakai di dalam negeri, maka impornya hanya 35 juta barel. Nah, ini clear ya. Data-data ini penting menurut saya harus dikemukakan agar clear semuanya. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi ya? Penyebabnya adalah karena kilang Pertamina ini tidak mampu untuk mengolah dengan baik. Karena untuk satu kilang itu 15 sampai 16 miliar US dollar. Tapi tergantung keberpihakan dong. Wong sekarang IKN aja serius banget gitu kan. Kenapa nggak dialihkan saja untuk kepentingan yang jauh lebih penting, bukan untuk sesuatu yang cemen-cemen begini kan gitu loh. Ya. Terus kemudian melakukan efisiensi birokrasi yang terjadi di mana-mana, ya. Kemudian hentikan aja lah itu kereta cepat Bandung Jakarta. Alihkan ke sini, dan ini untuk rakyat secara keseluruhan menurut kami ya. Kemudian kalau kita baca kontribusi minyak mentah impor untuk kilang Pertamina itu hanya sebesar 26%. Di samping impor minyak mentah, memang Indonesia impor BBM. Pada tahun 2020 Indonesia mengimpor 20 juta kiloliter, kurang lebih 30% saja dari total konsumsi BBM ya. Penyebab impor BBM ini antara lain karena kemampuan produksi Pertamina yang memang relatif rendah dibandingkan permintaan domestik yang terus meningkat hari ini. Tapi pertanyaannya, kita itu punya potensi nggak sih sebenarnya? Punya potensi yang sangat besar. Ini saya catatkan di sini, data yang langsung dibuka langsung dari CNBC kalau nggak salah. Saya pikir ini juga menarik untuk kita buka. Ya, ternyata kita itu punya sekitar Indonesia itu memiliki 128 cekungan hidrokarbon. Namun yang baru diproduksi sekitar 20 cekungan. Artinya masih banyak yang belum diproduksi atau tidak? Banyak. Peluangnya besar tidak untuk bisa mencukupi mandiri. Nah, 27 cekungan lainnya sudah ada temuan tapi belum diproduksi. Lalu 13 cekungan belum ada temuan. Dan 68 cekungan belum dibor eksplorasi sama sekali. Istilahnya, aliasnya kita masih punya potensi besar atau tidak, saudara? Sangat besar. Nah, persoalannya ternyata 50% hulunya itu dikuasai oleh
asing. Dan ternyata kontraktor-kontrak kerjasama sektor migas ini yang menguasai hulu itu mintanya dibeli Pertamina dengan harga minyak dunia. Ini dolim tidak, saudara? Sangat dolim. Wong ngebor di bumi kita kok, masak di bumi kita kok suruh beli dengan harga minyak dunia. Wah, ini dolim menurut saya, nggak bisa seperti ini ya. Apa kata dia? Iya, oke. Kemudian saya ingin sampaikan lagi, kalau kita bicara supply and demand, kita kan bicara produksi nih ya. Kita bicara biaya produksi nih. Oke. Dari data yang kita temukan, bolehlah ini kita diskusi panjang nanti ya. Banyak kemarin yang nggak terima. Kami dapatkan ini dari jurnal internasional Rystad Energy YouTube. Ya, angkanya bahwa biaya produksi atau ongkos produksi per barel minyak Indonesia itu hanya kurang lebih 19,71 US dollar per barel. Oke. Bahkan data yang lebih mencengangkan, update saya pikir ya. Agak potong-potong nih, mohon maaf ya, biar kita clear. Ini SKK Migas langsung yang bicara tahun 2020 bahwa ongkos produksi minyak di Indonesia ngebor di tanah sendiri, ngambil tanah sendiri, tak perlu bayar sebenarnya di situ ya. Iya. Itu ongkosnya hanya paling rendahnya 4 US dollar per barrel. Masya Allah. Tingginya 26 US per dolar per barrel. Rataannya 20 US dollar per barrel. Dikit atau jauh tadi? Dikit banget pada tahunnya kan. Yang paling menaik tahun 2021 nih. Tahun 2021 ternyata menurut SKK Migas lagi, ongkos produksi minyak kita dari bumi kita sendiri itu hanya 11,88 US dollar per barel. Murah kali. Kenapa kalau harus kita ikuti harga minyak dunia? Nih, saya sampaikan nih obrolan santai dulu ya. Ini catat secara khusus, kalau kita ngebor di tanah kita sendiri nggak perlu impor ya, nggak perlu impor, hitung-hitungannya nih ya. Ini saya nggak hitung impor, terus terang saya nggak hitung impor, karena kita mampu untuk ini sebenarnya, asal serius melakukannya, ya nggak? Betul. Oke, asal tidak diserahkan kepada asing hulunya, setuju tidak? Setuju. Oke, biaya per barelnya berarti 19,7. Aku ngambil yang sedang nih ya, nggak ngambil yang terendah 4 atau yang sedang lagi 11, tapi ngambilnya 11,7 ya, US dollar per barel. Kurs rupiah anggap saja 14.300. Biaya per barelnya berarti 281.710 rupiah. Satu barel 159 liter. Jadi ketemulah biaya produksi minyak mentah per liter 1.772 rupiah per liter, saudara. Mantap tidak? Mantap. Jos tidak? Nah, harga BBM ini kita pakai data langsung dari harga yang ditetapkan oleh Menteri SDM. Peraturan Menteri SDM menyatakan bahwa kalau Pertamax ya, biayanya untuk penghilangan, pengadaan, penyimpanan sampai distribusi ke pom-pom bensin itu Rp2.000 per liter. Per liter. Oke. Harga BBM tanpa pajak berarti 1.700 tambah 2.000 ketemu Rp3.772 per liter. Tambah PPN 10%. Kita sedikitkan tuh PPN-nya, nggak 11% ya. PPN 10 masih yang lama, 377. Tambah pajak Pemda untuk transportasi 188. Harga BBM sudah tambah pajak, ketemulah Rp4.338 per liter. Margin Pertamina 10%, ngambil untung nih Pertamina ya. 10%, ketemulah 377. Jumlah terakhirnya sudah pajak, sudah margin semuanya, BBM Pertamax itu Rp4.715 per liter. Mantap tidak? Mampu tidak kita? Bisa. Asal jangan mengikuti harga minyak dunia. Oke. Ini hitung-hitungan kalau kita pakai tambahan minyak mentah impor ya. Minyak mentah impor. Oke. Biaya minyak domestik 70%. Secara 70% karena impor 30%. Berarti 70% kali 19,7 US dollar per barel. Ketemulah
saat kita menggunakan minyak mentah impor itu harganya 113 ya. 113 US dollar per barrel, paling tingginya di Maret kemarin nih. Kalau dengan domestiknya itu 14,58 US dollar per barrel. Minyak impornya 30% kan, kali harga internasional 113,5 US dollar per barrel, ketemulah 29,51 US dollar per barrel. Oke, biaya per barrel totalnya jadinya 44,09 US dollar per barrel. Satu rupiahnya 14.300, biaya per barrelnya 630.458 rupiah. Jadi 1 liternya, karena 1 barrel tadi 159 liter, biaya produksi minyak mentah per liternya jadinya 3.965 rupiah per liter. Jos tidak? Mantap tidak? Tambah harga BBM-nya, pengadaannya, ngilangnya, penyimpanan sampai distribusi 2.000. Ketemulah harga BBM tanpa pajak 5.965 rupiah per liter. Tambah PPN 10%, 597. Tambah pajak bahan bakar Pemda 5%, 298. Harga BBM sebelum margin 6.860 rupiah per liter. Masih murah? Masih murah dibanding harga sekarang. Oke. Margin Pertamina ngambil 10%, ketemulah 597. Harga BBM sudah pajak, sudah margin 7.456 rupiah per liter. Ini sudah dimasukkan biaya impor. Mohon ini Pak, tolong kami diterangkan soal ini nih, hitung-hitungan kami. Yang benernya gimana? Berapa tadi harga terakhir? Harga terakhir 7.456 rupiah per liter. Oke. Itu sudah impor sama Sama biaya domestik. Ya, semuanya lengkap. Lengkap sama margin. Oke, itu Pertamax ya. Iya. Kalau Pertalite berapa dengan pola yang sama, impornya 30%, dalam negeri 70%, terakhirnya 7.206 rupiah per liter. Jadi nggak perlu naik kan? Tidak perlu. Nah, ini alasan kami Pak. Alasan clear, jangan sampai naik. Oke. Nah, yang kedua ownership sekarang persoalannya. Tadi kami katakan, minyak Indonesia itu milik rakyat secara keseluruhan. Kalau dalam pandangan Islam, an-nasu syuraka'u fi salasin, al-ma' wal kala' wan nar. Manusia secara keseluruhan berserikat bersama-sama, milik bersama-sama air, padang penggembalaan, dan api. Nar itu di dalamnya, termasuk di dalamnya listrik, energi, minyak, gas, batu bara masuk di dalamnya. Akhirnya nggak boleh ini dijual ke asing Pak, kasih konsesi asing jangan. Semua harus dimiliki oleh rakyat Indonesia. Mampu tidak? Mampu. Asal serius bisa kita sebenarnya. Ini ya, ownership-nya ini harus diselesaikan. Karena selama ownership-nya sama asing, sama swasta, mereka minta harga minyak menurut harga minyak internasional. Untung tidak mereka? Untung. Rakyat buntung tidak? Untung. Ini liberalisasi sektor hulunya. Hilirnya sekarang mau disamakan harga minyak dengan harga minyak internasional. Harga ecerannya pun diliberalkan dengan bahasa harga keekonomian. Padahal harga keekonomian sama dengan liberalisasi hilir migas. Ya, takbir. Allah. Oke, lanjut. Spekulasi pasar berjangka. Ini sektor non real, Pak. Mainan goreng-gorengan saja ini. Ini kayak perdagangan saham. Contoh saja ya, salah satu bank saya nggak perlu sebutkan, itu transaksi seharinya itu 5.095.150 juta kali perputaran itu. Digoreng sahamnya itu. Dalam 247 hari ya, tadi dalam 247 hari. Jadi seharinya transaksi menggoreng saham itu 20.628 kali. Ini jualan kacang atau jualan saham sebenarnya ini. Aduh, ini parah. Ini judi, Pak. Ini yang terjadi dalam komoditas pasar berjangka termasuk harga minyak itu begini. Ini yang menyebabkan fluktuasi harga minyak internasional. Mau tidak kita diatur begitu? Tidak. Enggak mau. Repot semua ini, Pak. Ya. Oke. Ya, kemudian terakhir terkait dengan masalah kurs. Kita tahu bahwa persoalan kita itu terkait dengan kurs ini. Kenapa? Karena perdagangan internasional
termasuk harga minyak menggunakan harga dolar internasional, dolar Amerika Serikat. Sementara sejak tahun 70 dolar itu tidak ada underlying emasnya. Maka sejak tahun 70 tren harga minyak dunia itu selalu naik. Kenapa? Karena inflasi. Ini yang terjadi, Pak. Kenapa bisa inflasi? Karena sektor non real, fiat money, uang kertas yang tidak ada underlying emas. Inilah persoalan yang sangat mendasar. Kalau dalam Islam, uang kok kertas, nggak punya harga. Uang itu harus pakai emas dan perak, dinar dan dirham. Cocok tidak? Mantap. Rusia aja berani menantang, ya, dengan melepaskan diri dari dolar Amerika Serikat. Wani pora Pak Jokowi kira-kira lepas dari dolar Amerika Serikat. Ora wani. Wani nek wani nek wedi aja wani. Nek wani aja wedi. Sama umat Islam wani, sama Rakyat dolar ora wani. Oke. Nah, data lagi yang menarik menurut saya, ternyata menurut landasan dari Kementerian Keuangan, setiap kenaikan $1 per barrel itu ternyata APBN kita itu nambah netonya, itu nambah surplus pendapatannya, yaitu 0,4 triliun, 400 miliar. Jadi kalau sekarang ini harga minyak naik sampai 113 US dollar per barrel, nambah duit nggak APBN kita sebenarnya? Nambah, ketemulah angka 20 triliun. Memang ada naik katanya subsidi tadi, yang padahal kita bisa diskusi lagi soal subsidi kan ya. Sudah ada pemasukan 20 triliun. Untung tidak sebenarnya? Untung. Sehingga kalau membebani APBN itu kacau tidak? Kacau menurut saya. Ini yang harus kita selesaikan, ya. Oke. Kemudian apalagi nih yang penting-penting lagi. Nah, Gas sudah belum tadi? oh, gas sudah dimasukkan tadi lah, sudah masuk di konteks tadi. Sekarang listrik ya. Listrik ini kalau kita bicara tentang perlistrikan, di mau aku. Monopoli. Nah, kalau kita membaca bahwa kembali lagi rencana kenaikan TDL ini dan tarifnya di adjustment, disesuaikan, itu ternyata terpengaruh oleh tadi lagi dolar, inflasi, harga minyak dunia lagi. Kita itu ngapa kaitannya dengan minyak dunia sih? Wong bisa produksi sendiri, bisa menghasilkan sendiri kok terkait dengan produksi minyak dunia kan gitu ya. Cuma persoalannya akhirnya minyak mentah itu menjadi komponen biaya pokok penyediaan BPP. Jadi biaya terbesar juga untuk memproduksi listrik kita ini dari minyak. Nah, ini persoalan lagi. Jadi ketika harga minyak naik, listrik ikut naik. Dan ujungnya apa? Katanya subsidinya mau dihilangkan. Nah, subsidinya beberapa ini kira-kira? Angka subsidi yang kemungkinan akan dipangkas dalam listrik itu 0,13%. Bebannya diserahkan kepada siapa? Rakyat. Jadi negara ini dagang atau melayani sebenarnya? Dagang. Kalau melayani harusnya yang diperhatikan adalah rakyat. Wong kita itu mampu untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu kami menyarankan yang pertama, kembalikan ownership, kepemilikan akan sumber daya alam, energi kepada rakyat, dan semua dikelola oleh BUMN. Pertamina dalam hal ini, Pertamina tata kelolanya makin diperbaiki. Terus kemudian harganya dibikin yang murah, produksinya ditambah, kilangnya diperbaiki. Dana-dana IKN stoplah, udah berhenti, pindahkan ke situ. Efisiensi birokrasi pindahkan ke situ. Tol-tol semuanya yang nggak berfungsi untuk rakyat pindahkan ke situ semua. Mampu tidak kita? Mampu. Hitungan kalau Islam diterapkan, 6 komoditas saja itu bisa mendapatkan pemasukan 4.215 triliun rupiah. Mantap tidak? Mantap. Padahal pengeluaran kita paling mentok 2.000 triliun per tahun. Surplus tidak? Surplusnya berapa? 2.000 lebih. Oleh karena itu, saya sarankan waktunya kita enyahkan kapitalisme global, enyahkan liberalisme, ganti dengan Islam. Cocok? Cocok. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.